Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Yuda Manggalajaya, mahasiswa Stikes Pantirape dengan NPM 2019-230179. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pendidikan kesehatan kepada Ibu Nia Ramadhani dengan topik dysmenorrhea pada remaja. Saya setelah mengeksplorasi diri saya sedikit gugup, namun setelah dibekali materi yang cukup, saya yakin dapat melakukan pendidikan kesehatan dengan baik. Sebelum saya melakukan pendidikan kesehatan, izinkan saya mencuci tangan terlebih dahulu. Baik, selamat pagi, Bu. Pagi, Pak. Bisa dibantu untuk menyebutkan nama dan tempat tanggal lahir? Oke, baik. Nama saya Nia Ramadhani. Saya lahir di Jakarta, tanggal 13 Mei tahun 2002. Baik, sudah sama seperti di catatan keperawatan ya. Iya. Untuk biasanya lebih suka dipanggil dengan sebutan siapa? Aku biasa dipanggil Nia. Oh, baik, dengan Kak Nia ya. Baik, perkenalkan, saya perawat Yuda yang bertugas di Bangsal ini dari pukul 7 sampai pukul 12 siang nanti. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pendidikan kesehatan kepada Mbak Nia ya, dengan topik dysmenorrhea pada remaja. Ini mungkin memerlukan waktu 10-15 menit. Iya, nggak apa-apa. Sebelum saya melakukan pendidikan kesehatan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya izin untuk mempersiapkan alat terlebih dahulu ya, Mbak. Iya, baik. Baik, untuk slide-nya apakah sudah terlihat, Mbak? Udah. Baik, kalau sudah terlihat, saya mulai untuk pendidikan kesehatannya ya. Iya. Dysmenorrhea pada remaja dari Yuda Manggalajaya. Baik, untuk pengertian dysmenorrhea sendiri adalah nyeri perut yang berasal dari kram rahim yang terjadi selama haid. Rasa nyeri yang timbul bersamaan dengan permulaan haid yang berlangsung beberapa jam hingga beberapa hari hingga mencapai puncak nyeri. Nah, untuk dysmenorrhea itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu dysmenorrhea primer dan dysmenorrhea sekunder. Nah, dan selanjutnya klasifikasi dysmenorrhea primer dan sekunder itu apa sih? Nah, dysmenorrhea primer adalah nyeri haid yang terjadi akibat otot rahim yang berkontraksi dengan kuat sehingga dijumpai tanpa kelainan pada alat-alat ginetal yang nyata. Dysmenorrhea primer terjadi pada saat setelah menarr, biasanya setelah 12 bulan atau lebih, dikarenakan karena siklus haid pada bulan-bulan pertama setelah menarr umumnya berjenis ovulasi atau bersamaan awal masa haid dan berlangsung selama beberapa jam, walaupun pada beberapa kasus dapat berlangsung beberapa hari. Sifat rasa nyeri kejang berjangkit-jangkit biasanya terbatas pada perut bawah, tetapi dapat menyebar ke daerah pinggang, paha. Nyeri dysmenorrhea dapat disertai rasa nyeri yang dijumpai seperti rasa mual, muntah, sakit kepala, diare, iritabilitas, dan sebagainya. Untuk yang sekunder adalah nyeri menstruasi yang disebabkan oleh masalah organ reproduksi wanita. Kelainan ginekologi atau kandungan umumnya terjadi pada wanita berusia 25 tahun. Tipe nyeri dapat menyerupai nyeri menstruasi. Dysmenorrhea primer. Namun, lama nyeri dirasakan melebihi periode menstruasi dan dapat pula terjadi bukan saat menstruasi.
pengertian yang lain menyebutkan definisi dysmenorrhea sekunder sebagai nyeri yang muncul saat menstruasi, namun disebabkan oleh masalah reproduksinya atau adanya penyakit lain. Penyakit lain yang sering menyebabkan dysmenorrhea sekunder antara lain sindrom ovarium polikistik, endometriosis, fibroid uterin, adenomyosis uterin, dan inflamasi pelvis kronis. Nah, untuk yang selanjutnya adalah tanda gejala. Untuk tanda gejala dari dysmenorrhea ini, yang pertama adalah nyeri perut yang menjalar sampai ke punggung bagian bawah tungkai. Yang kedua adalah nyeri haid yang muncul 1-2 hari sebelum menstruasi atau di awal-awal menstruasi. Nah, yang selanjutnya adalah nyeri seperti kram yang bisa hilang timbul atau juga terus-menerus. Nah, yang terakhir ada dysmenorrhea dapat pula diikuti sakit kepala, diare, sembelit, mual, sering berkemih, dan kadang sampai terjadi muntah. Nah, untuk pengobatan yang pertama adalah terapi farmakologi. Penanganan dysmenorrhea dialami oleh seorang yang dapat melalui intervensi farmakologi. Terapi farmakologi penanganan dysmenorrhea meliputi beberapa terapi farmakologi. Yang pertama dapat dilakukan adalah dengan memberikan obat analgenik atau bisa disebut obat pereda nyeri. Untuk yang selanjutnya obat-obatan paten yang beredar di pasaran antara lain Valkin, Konstan, Acetaminophen, dan sebagainya yang memiliki efek samping. Terapi farmakologi yang kedua dapat dilakukan adalah dengan pemberian terapi hormonal. Pengobatan yang dilakukan kondisi yang berhubungan dengan gangguan hormonal untuk meningkatkan ketidaklancaran dan kesuburan. Tujuan ini dapat dicapai dengan memberikan salah satu pil kombinasi kontrasepsi. Yang kedua ada terapi non-farmakologi. Selain terapi non-farmakologi, penanganan nyeri dysmenorrhea ada terapi non-farmakologi. Terapi non-farmakologi merupakan terapi komplementer yang dapat dilakukan sebagai penanganan dysmenorrhea tanpa menggunakan obat-obatan kimia. Tujuan dari terapi non-farmakologi ini adalah meminimalisir efek dari zat kimia yang terkandung dalam obat. Nah, contoh terapi non-farmakologi ini adalah seperti massage. Jadi, misal seperti Mbak Nia ini sedang merasakan nyeri perut, itu bisa menggunakan minyak kayu putih, terus dioles-oleskan sambil dimasak di bagian perut. Terus terapi kompres hangat. Yang ketiga adalah melakukan yoga. Dan yang keempat, lebih sering melakukan kegiatan senam. Baik, untuk pendidikan kesehatannya sudah selesai. Untuk mengukur seberapa jauh pemahaman Mbak Nia, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, coba Mbak Nia sebutkan kembali pengertian dari dysmenorrhea tersebut. Oke, yang saya tangkap dari penjelasan tadi, dysmenorrhea itu adalah nyeri perut yang berasal dari keram rahim. Yang terjadi selama kita haid. Nah, rasa nyeri ini timbul bersamaan dengan permulaan awal adanya kita haid. Berlangsung selama beberapa hari atau selama beberapa jam, hingga dia mencapai puncak nyerinya. Oke, sudah cukup. Sudah bagus ya jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya. Nah, kan tadi disebutkan untuk dysmenorrhea
re itu terbagi menjadi dua. Nah, apa saja sih des minor tersebut? Oh, oke. Des minor terbagi menjadi dua, ada des minor primer dan ada des minor sekunder. Oke, sudah baik ya untuk pengukurannya. Jadi Mbaknya sudah cukup baik dalam mengikuti pendidikan kesehatan kali ini. Nah, bagaimana sih perasaan Mbak Nia setelah mengikuti pendidikan kesehatan kali ini? Apakah Mbak Nia sudah merasa bertambah ilmu atau merasa cemas karena takut terjangkit penyakit ini atau seperti apa? Saya jadi lebih tahu aja sih yang tadinya nggak tahu. Saya kira nggak normal nyeri pada head tuh. Begitu ya. Setelah dijelaskan, saya jadi tahu ternyata itu hal yang normal. Iya, untuk kalau misal Mbak Nia merasakan uh, nyeri pada bagian perut itu, misal Mbak Nia tidak mau untuk mengkonsumsi, misal ya ingin untuk tidak mengkonsumsi obat-obatan terlebih dahulu kan masih ada seperti masas dan terapi kompres hangat itu kan juga akan membantu. Jadi kayak memudahkan saja gitu. Baik untuk saya rasa pendidikan kesehatannya sudah selesai ya Mbak Nia ya. Iya. Terima kasih atas partisipasinya. Mbak Nia sudah sangat kooperatif. Lalu saya nanti setelah ini saya akan kembali ke nurse station. Sebelum saya kembali, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh, enggak, udah itu aja. Udah Udah itu cukup aja. jelas kok. Iya. Baik, terima kasih ya Mbaknya atas kerjasamanya. Saya izin kembali. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi Bu, saya sudah melakukan tindakan pendidikan kesehatan kepada Ibu Nia Ramadhani pada tanggal 9 Juli pada tahun 2021. Evaluasi pasien menjadi lebih tahu, menjadi lebih mengerti jika penyakit yang biasa beliau derita itu adalah penyakit yang normal, dan beliau sangat bisa menjawab evaluasi dari saya. Saya memberikan 2 pertanyaan, dan Ibu Nia dapat menjawab dengan baik dan benar. Yogyakarta, tahun 9 Juli tahun 2021, perawat yang menangani Yuda Manggala Jaya.